Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau baca-baca lagi ya, pastinya untuk kamu selalu. Dari kemarin Sora selalu ditanyain ya, di komentar udah aku bales tapi nggak dibaca dan nanti nanya lagi. Ya, di sini aku jelaskan Moshi Moshi itu artinya halo. Ya, moshi itu artinya halo. Jadi kalau moshi-moshi ya halo-halo gitu. Cuma pakai bahasa Jepang aja ya. Jadi udah ya, jangan nanya lagi moshi-moshi itu apa. Kenapa aku pilih bahasa Jepang ya? Panjang ya ceritanya, next time aja aku ceritain. Ya, yang pasti hana itu juga adalah bahasa Jepang. Oke, itu aja. Next time aja mungkin aku ceritain kenapa memilih bahasa Jepang. Intinya adalah mengatakan halo ya. Hari ini kita mau baca tentang sebuah tema ya. Ini darimu yang buat dia tak bisa lupakan kamu ya. Ini darimu yang buat dia tak mungkin lupakan kamu ya. Pembaca untuk banyak orang, belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Santai aja, nggak usah baper berlebihan. Namanya juga di YouTube ya, anggap aja sebagai hiburan. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau masih kepo, cek-cekin video yang lain, karena semuanya tidak mengenal batasan waktu. Atau kamu bisa personal reading untuk energi yang hanya berfokus kepada kamu saja. Oke, berbayar. Kita mau lihat dulu ya. Hari ini fokusnya lebih banyak kepada energi kamu ya. Yang kenapa sih dia nggak bisa lupain kamu gitu ya. Dari kamu tuh ada sesuatu yang buat dia tidak bisa gampang lupakan kamu. Sora akan pakai 2 buah kartu ini. Mungkin nanti akan ada penambahan lain, tapi inilah yang terutama. Yuk masukin energinya, diafirmasikan apa yang membuat dia tak bisa lupakan saya. Apa yang membuat dia tak bisa lupakan saya? Sayanya kamu ganti dengan namamu. Misalnya, apa yang membuat dia tak bisa lupakan Sora gitu ya. Berarti silakan diulang sebanyak 3 kali. Lebih bagus dengan suara. Silakan Sora beri waktu. Oke. Kalau memang masih butuh waktu, teman-teman silakan di pause aja videonya ya. Sora akan lanjutkan pembacaannya. Kalau masih butuh waktu, pause aja dulu. Oke, kita lihat dulu siapa orang ini atau bagaimana cerita kalian ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orang ini yang punya perasaan sama kamu itu sangat-sangat kuat ya. Di sini ada sisi saling peduli, saling nurturing yang dia rasakan dari kamu ya. Orang ini juga punya energi divine feminim yang sangat kuat. Jadi apapun jenis kelamin atau gendernya, tapi kalau Sora di sini energinya dia energi yang lembut dan feminim ya. Orang ini juga bekerja dengan industri-industri yang berhubungan dengan mungkin kecantikan kayak gitu ya, berhubungan dengan feminim, berhubungan dengan banyak, mungkin dia kalau kerja juga berhubungan dengan banyak perempuan kayak gitu ya. Kalau yang Sora lihat, dan orangnya cukup kreatif ya. Kita lihat lagi lebih jauh. Apa aja sih yang ada di energi orang ini? Siapakah orang ini? Orang ini tuh adalah seseorang yang sangat berdedikasi dalam bekerja. Saat ini juga sedang sangat fokus mengembangkan kemampuan dia. Ya, jadi kayak mungkin dia banyak belajar skill baru, mungkin kuliah lagi, mungkin workshop lagi, mungkin belajar lagi. Orangnya ini tuh punya standar yang sangat tinggi dalam kerjaan, ya. Orang itu kalau udah namanya kerja, fokus banget. Jadi ada beberapa yang workaholic ya, sangat suka kerja, ya. Dan sangat suka banyak banget talenta. Dan banyak juga di sini yang bekerja banyak mempergunakan kemampuan fisik ya, teman-teman. Oke. Di sini ada Virgo, jadi sambil jalan Sora akan bacakan zodiaknya. Orang ini tuh orang yang sedari awal udah punya banyak banget perasaan yang mendalam sama kamu. Dia itu merasakan perasaan ketenangan, dia merasakan perasaan emosi yang mendalam. Dia juga adalah seseorang yang ngerasa intim sama kamu, dekat sama kamu gitu ya. Dan dia tuh energi yang sangat-sangat perasa. Jadi kalau dia perasa, dia juga bisa sangat demanding ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini juga ada energi yang penuh dengan kelembutan ya. Kalau yang Sora lihat. Jadi ada rasa yang sangat penuh di sini ya. Ada energi dari Scorpio dan Pisces. Orang ini tuh ada sisi yang dia itu bisa cuek, jiwa yang bebas. Orang ini tuh spontan. Jadi kadang-kadang kalau ada apa-apa berjalan dengan dia itu kayak
situasinya ya sudah jalanin aja, exploring, orangnya santai, banyak petualangan, banyak kayak yuk nggak usah khawatir, nggak usah takut, kita jalanin aja, sambil jalan kita kita eksplorasi. Tipenya seperti itu, tipe yang suka eksplorasi, tipe yang suka petualangan, tipe yang ada cuek-cueknya gitu ya, berjiwa bebas sih kalau yang Sora lihat. Dan orang ini kenapa begitu? Karena orang ini memang sebelumnya sangat mungkin menghadapi situasi-situasi yang sulit. Jadi dia kayak mencoba untuk lebih, udahlah, keluar dari masalah. Sekarang pingin lagi lebih positif gitu ya. Dan kayak lebih kepingin untuk move on dari hal-hal yang negatif. Jadi lebih kepada ya sudah, jalani dengan segala sesuatu yang lebih positif. Di sini ada energi Aquarius ya. Kita lihat bagaimana situasi hubungan kamu pada saat ini sama dia. Teman-teman, di sini ada sisi di mana kamu sama dia itu sama-sama lagi introspeksi ya, sama-sama lagi berpikir, sama-sama lagi meminta untuk kepada jiwa untuk memberikan banyak Sora bilangnya ya, memberikan banyak pembelajaran, banyak dalam jiwa itu berpikir ke dalam gitu ya, mencari sejatinya diri ini mau seperti apa, hubungan ini mau seperti apa, dan ada energi yang lebih kepada pingin sendiri untuk merenung dan banyak berpikir ya. Apa aja yang menjadi masalah dalam hubungan ini, gimana sih nanti komunikasinya, gimana sih perasaannya dan sebagainya ya. Jadi ini sama-sama sedang berusaha untuk mengambil langkah yang bijak. Di sini ada Virgo. Kenapa? Karena di sini ngomongin soal masalah sama-sama apa yang diinginkan dan diharapkan itu ketemu atau enggak. Jadi di sini mungkin banget ada ekspektasi. Ada yang kamu harapkan dia bisa begini, bisa begitu. Dia juga mau harapin mungkin bisa begini, bisa begitu. Jadi ini adalah ngomongin tentang apakah memang benar-benar yakin kamu menginginkan dia, dia menginginkan kamu ya. Karena di sini juga ada fokus tentang mencari kepuasan batin ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ini ngomongin soal visi misi ke depan seperti apa ya, tujuan hubungan ini ke depan mau seperti apa. Di sini juga ngomongin soal komunikasi gitu ya. Jadi kayak supaya lebih jelas gitu ya, arah tujuan ini mau ke depannya seperti apa. Di sini juga ngomongin soal keterbukaan, ngomongin soal kejujuran ya, karena mungkin banget ya di sini ada visi misi yang belum jelas ya. Tadi Sora udah bilang jalan, tapi mungkin belum jelas arahnya kemana. Ada hal-hal yang belum diungkapkan padahal itu penting gitu ya. Jadi ini memang tentang banyak hal yang sedang dipertimbangkan, dipikirkan, dikomunikasikan. Di sini ada Libra, Aquarius juga, dan ada tambahan dari Pisces ya. Selain daripada itu, di sini juga ada situasi. Kenapa sih? Karena di sini banyak situasi ketakutan, kekhawatiran, ketidakjelasan. Jadi mungkin di sini ada yang punya trauma ya, kamu atau dia gitu ya. Kayak takut ditinggal, takut relationship ini jalan tapi nggak jelas kemana, ada kegelisahan gitu ya. Tentang banyak sekali masalah hidup dan ketidaknyamanan dalam pikiran. Jadi banyak banget overthinkingnya gitu teman-teman di sini ya. Sehingga itu bisa saja berpengaruh terhadap menjalankan hubungan seperti apa ya. Kenapa? Karena di sini memang ada sisi masih ada negativitas dalam hubungan ini ya. Entah itu ada posesif, entah itu ada obsesi ya, entah mungkin dia posesif ke kamu posesif ke dia gitu ya. Di sini juga ada kecemburuan, di sini juga ada materialism. Jadi mungkin kayak sangat-sangat berpegang terhadap keterikatan dan kemelekatan kepada yang negatif gitu ya. Jadi ini kayak ada adiksi ya. Yang tadi Sora udah bilang workaholic, segala sesuatu yang berlebihan itu juga ada adiksi. Adiksi misalnya terhadap alkohol, seks bebas, narkoba atau apapun itu, intinya ada adiksi di sini gitu ya teman-teman. Nah, itu yang sekarang sedang terjadi ya. Terus itu yang kenapa membuat saling berpikir di sini. Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu? Sebenarnya perasaan dia saat ini ke kamu itu ada satu perasaan dia itu masih sangat-sangat tertarik sama kamu, masih ada gairah yang sangat kuat juga. Dan di sini kayak ada sisi yang dia tuh sangat menyukai kamu sebagai sosok yang sebenarnya sangat mandiri. Dia juga sangat menyukai kamu sebagai sosok yang bergairah ya, selalu ada energi-energi semangat dari kamu ya. Bagaimana perasaan kamu ke orang ini?
Kamu tuh sebenarnya juga punya perasaan yang kayak sama dia itu, kamu itu merasa hubungan ini harusnya bisa berhasil dan sukses. Ada perasaan batin kamu tuh sebenarnya pingin banget untuk hubungan ini tuh bisa terus berjalan ya. Tapi karena memang ada kendala tadi, jadi diputuskan memang untuk lebih banyak berpikir dulu. Nah, dari hasil berpikiran itu, ada satu perasaan di mana dia itu mungkin sekali hanya bisa mendapatkan ini dari kamu. Ya, hanya ini yang menjadi sesuatu yang sangat kuat dari kamu yang kamu nggak tahu ya teman-teman. Kita lihat ada apa. Yang pertama teman-teman, ya, dia merasa yang pasti nomor satu, ya ini cuman bisa dia rasakan di kamu, itu adalah ada energi koneksi memang secara jalan takdir. Ya, artinya dia merasa kayak pertemuan dengan kamu, relasi dengan kamu itu bukanlah suatu relasi yang biasa ya, bukan sekedar kebetulan. Di sini memang dia merasakan ada jalinan dari semesta, ada potensi dari semesta yang membuat bisanya ada pertemuan kamu sama dia, dan ini yang dia rasakan cuman terjadi sama kamu nih. Sama orang-orang sebelumnya atau sama orang lain dia tidak merasakan ada bagian dari semesta ini berkontribusi. Ini sangat mungkin juga dia banyak mendapatkan pertanda perasaan itu ya, mungkin melalui mimpi, dari banyak hal yang dia temui, dia rasakan, dia dengar gitu ya teman-teman. Dan tuh kan, dan dia tuh banyak merasakan pertanda-pertanda ya, bahkan hal-hal yang negatif di dalam dirinya dia, hal-hal yang jadi yang mungkin sama ini nggak dia sadari itu harus dibetulin, nggak dia sadari itu sesuatu yang toksik dan negatif. Cuman kamu yang bisa membuat dia tuh kayak sadar, ini loh red flags-nya kamu, ini loh segala sesuatu yang negatif dari kamu gitu ya. Jadi kayak ini hanya dimiliki sama kamu. Koneksi ini membuat dia menyadari apa-apa aja sih yang harus diperbaiki di dalam diri dan di dalam hubungan, itu yang dia rasain gitu ya. Dan semakin kayak jelas ditunjukin gitu ya dengan ketika berkorelasi sama kamu. Dan kamu tuh jadi punya energi dari seseorang yang kamu tuh orang yang pingin, kamu tuh jadi kayak menjadi seseorang yang banyak ngebantu dia untuk ngeberesin ini dan itu ya. Dan itu yang buat dia tuh nggak bisa lupain karena kamu tuh menjadi seseorang yang datang untuk membantu dia pemberesan di dalam hidupnya dia. Entah itu banyak hal negatif secara pikiran, secara karakter, secara jiwa, atau memang hidupnya dia literally kayak berantakan, kamu yang bantu untuk beresin ya. Mungkin banyak trauma, ngatur keuangan gak bagus, ngatur kesehatan juga gak bagus ya. Pokoknya intinya faktor-faktor kehidupan tuh kamu yang bantu untuk benerin, kamu yang bantu untuk lurusin. Dan itu yang dia ngerasain cuman kamu nih yang mau punya energi, mau punya konsentrasi, mau punya rasa untuk membantu membereskan itu ya. Apalagi di sini dia ngerasa ketika sama kamu itu dia bisa merasakan ketika dia banyak lelah, banyak capek, dia ngerasain hanya kamu yang bisa ngebuat dia ngerasa tenang dan nyaman gitu ya. Kenapa? Karena ketika dia itu ngalamin break gitu ya, kamu nenangin dia, kamu kasih tahu dia harus istirahat dan sebagainya. Dia ngerasa dari awal dia kenal sama kamu, ketika dari awal kalian ada banyak resting sebelumnya, dia ngerasa kayak dia tuh punya kesempatan gitu loh sama kamu gitu ya. Kamu tuh membukakan banyak-banyak kesempatan buat dia, entah dalam pekerjaan, entah dalam networking dalam hidupnya dia. Intinya kamu tuh banyak berdampak positif ya buat hidup dia. Apalagi cuman kamu yang punya pemikiran yang sangat unik, sangat kreatif, sangat berbeda gitu ya. Dan sangat yang ibaratnya bisa ngerti pola pikirnya dia, bisa nyambungnya sama dia, bisa memahami dia dengan pikirannya dia yang enggak agak lain ya pikiran dia gitu, ibaratnya unik lah ya. Soalnya tuh sepanjang baca ini tuh jadi inget lagu yang warawiri di sosmed ya. Aku nggak tahu judulnya apa, tapi yang lagunya sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Nah itu jadi kayak gitu ya, seorang rasanya gitu. Jadi kayak ya kamu memang yang paling unik, yang bisa dikirimin sama semesta ini buat orang yang kayak dia gitu ya. Dan di sini kamu juga orang yang paling bisa menghadapi situasi terburuknya dia.
ya. Kalau terbaik, semua orang bisa ekspektasi bisa ngadepin gitu ya. Kamu tuh bisa ngadepin ketakutannya dia, sikap-sikap buruknya dia, negatif-negatif pikirannya dia. Jadi kamu tuh yang bisa ngebuat dia ngadepin itu semua, dan kamu bisa menenangkan, kamu bisa ketemu cara untuk buat dia nyaman untuk menghadapi ketakutan-ketakutan dia, dan kamu jadi yang paling tahan lah ibaratnya ya. Meskipun sebenarnya sebelumnya dia tuh banyak denial, masa sih gitu ya, aku punya perasaan sekuat ini hanya sama kamu ya. Tapi semakin dia denial, semakin dia itu masuk ke dalam pola kenyataannya yang memang cuman kamu yang nggak bisa dia lupain ya. Apalagi kamu itu membawa banyak energi positif di dalam hidupnya dia, dan ini cuman kamu ya. Kamu yang mau bersabar dengan tulus, dengan berusaha bijaksana, ngarahin dia, ngayomin dia. Dan kamu itu punya energi ikhlas yang sangat kuat. Jadi ketika menjalani, kamu tuh memang benar-benar ikhlas ya. Tanpa ibaratnya ya, tanpa maksa, tanpa tanpa ini, tanpa itu. Dia ngerasa tuh sama kamu tuh ada energi tenang sebenarnya ya. Dan yang memperkuat lagi, kenapa tidak mudah buat dia untuk melepaskan kamu begitu saja, atau merasakan cuman ini yang dia rasakan di kamu, adanya past life connection ya. Past life connection ini sangat-sangat terasa buat dia, yang membuat dia itu kayak, ini nggak aku temuin sama orang lain nih. Ketika aku punya relasi cuman sama kamu, aku ngerasa ini bukan relasi yang asing, deja vu, banyak hal-hal yang sudah dikenali ya. Dan dia tuh masih sangat-sangat ingat ya, bagaimana kamu itu sering berendah hati, kamu sering banget ngalah untuk minta maaf sama dia. Jadi kayak kamu tuh ngajarin dia kayak, yuk minta maaf itu bukan sesuatu yang susah gitu ya. Minta maaf itu bukan sesuatu yang buruk, bukan menjatuhkan harga diri dan sebagainya. Kayak memaafkan itu adalah proses pembelajaran dan menerima dalam membangun relasi gitu ya. Itu yang cuma dia bisa rasain di kamu. Dan dia tuh masih inget banget, mungkin banget sebelumnya dia yang salah, kamu yang minta maaf, kayak gitu ya. Atau dia inget banget tuh kesalahan-kesalahan dia sama kamu, meskipun dia selama ini udah mungkin ngecewain kamu, ngelukain kamu, tapi dia selalu maafin kamu, dan itu cuma bisa dia dapetin di kamu. Selain itu memang ada energi spiritual connection yang sangat kuat ya. Jadi mungkin di sini ada hubungan twin flame, soulmate gitu ya, yang tidak bisa dia rasakan di orang lain. Dan kebijaksanaan kamu, apa yang kamu ajarkan ke dia, apa yang kamu arahin ke dia, itu cuma dia bisa ngerasain, aku dapetin cuma dari kamu nih. Aku ketemu seseorang yang punya cara untuk ngajarin aku, sharing pengetahuan kayak gini tuh ada di kamu. Karena dia ngerasain ada energi kebijakan yang sangat besar ya. Dan kamu juga punya energi penerimaan yang sangat besar di sini ya. Kamu tuh nerima dia, dan dia ngerasa kayak kamu tuh selalu punya energi positif untuk bisa nerima dia, kalau yakin bakalan bisa ada segala sesuatu yang berubah. Dan kamu adalah jadi seseorang yang selalu apa adanya ya. Jadi kayak kamu tuh nggak mau berpura-pura ini, berpura-pura itu gitu ya. Di sini jadi kamu adalah sosok yang paling bisa jujur yang dia rasain ya. Dan dia ngerasa sulit banget untuk move on dari kamu, karena ada rasa yang tidak dia rasakan sama orang lain. Kenapa? Ada kebahagiaan secara spesifik yang cuma bisa diberikan sama kamu ya. Jadi kayak kamu tuh dalam hidupnya dia banyak memberikan kebahagiaan yang tidak bisa diberikan sama orang lain, chemistry yang unik di sana, yang sehingga ketika dia mau move on itu susah gitu ya. Kenapa? Karena kamu juga selalu menjadi seseorang yang paling bisa menghargai dia. Apapun yang terjadi, kamu berusaha untuk membantu dia percaya diri ya. Dan kamu juga adalah sosok yang sudah sukses ya, sudah berhasil gitu ya teman-teman. Dan kamu selalu berusaha menghargai relationship ini. Jadi kayak energi pengorbanan kamu itu sangat banyak. Dan hanya di kamu dia bisa menemukan energi keseimbangan. Hanya kamu yang paling bisa seimbangin dia ya. Ini yang ada di kamu yang tidak bisa dia temui di orang lain ya. Mungkin ada yang bisa nemenin, tapi nggak ada yang bisa seimbangin ya. Apalagi komunikasi di antara kalian itu terasa kayak kadang-kadang batin pun nggak perlu banyak bicara sudah bisa berkomunikasi. Secara intuisi ya, dari awal dia ngerasa kayak ada energi kamu tuh the one. Dari awal sebenarnya dia sudah merasakan ada energi kamu adalah intuisi, dia bilang kamu adalah the one.
Karena kamu yang banyak membawa healing, banyak membawa perubahan positif ke dalam hidupnya dia, banyak membawa cinta. Kamu juga memberikan dia emosi rasa yang tidak bisa diberikan sama orang lain, karena kamu memberikan perasaan untuk dia bisa tersembuhkan, dia bisa lebih positif gitu ya, dia bisa lebih penuh dengan cinta ya. Dan secara pikiran kamu juga menjadi seseorang yang bisa bantuin dia untuk, dia nggak tahu kenapa, hanya pikiran dia soal kamu yang bisa membuat dia tuh ngerasa tenang. Dari sebanyak elemen, secara pikiran, perasaan, secara kestabilan, kamu menjadi seseorang yang paling bisa matching sama ini, ketemu sama ini ya. Apalagi dia ngerasa ini memang bukanlah hubungan biasa, ini adalah hubungan spiritual yang kuat ya. Dan di mana koneksi batin ini terasa semakin kuat sebenarnya ya. Jadi itu yang kenapa dia nggak bisa lupain kamu ya. Apalagi setiap pertemuan dengan kamu, setiap memori ke kamu itu menjadi sesuatu yang melekat ya teman-teman ya. Dan energi aura kamu tuh unik, cuman energi aura kamu yang bisa dia rasakan untuk memberikan dia kenyamanan ini teman-teman ya. Kayak ada sesuatu tentang kamu yang sudah berakar ke dalam dirinya dia. Jadi koneksi spiritualnya itu memang sangat kuat ya. Apa yang mungkin terjadi, satu kartu aja ya, dalam hubungan ini ke depannya akan seperti apa? Di sini akan ada energi di mana memang saling menghealing, intuisi yang saling bertemu, dan energi saling tersupport yang kuat ya. Di sini memang ada energi kenyamanan dari Cancer, yaitu energi kenyamanan rumah. Jadi kalau Sora lihat hubungan ini akan banyak kedepannya itu memberikan rasa sayang, caring gitu ya, suportif. Jadi ini adalah segala sesuatu yang cenderung positif. Meskipun pada saat ini memang ada situasi stagnan, dia belum bisa mengambil keputusan ya, gitu loh ya. Kenapa? Karena masih banyak hal yang belum jelas ya. Tapi kalau yang Sora lihat, memang kamu yang akan menjadi seseorang yang lebih mengarahkan dia, pikirannya dia, untuk lebih kayak membangun dia, bahkan membantu mengayomi dia ya teman-teman, gitu loh. Kalau yang Sora lihat, untuk dia lebih banyak mengolah pikirannya dia dengan logika, karena memang ini tipe yang kalau Sora lihat di sini akan ada komunikasi kembali, pastinya sih ada komunikasi kembali, ada banyak bicara lagi ke depannya seperti apa, dan akan semakin jalan tuh semakin tersadarkan kok. Cuman ketika seseorang butuh sadar itu kan juga butuh waktu, dan sekarang tuh orang ini mulai tersadar dan terrealisasi soal dirinya, pikirannya gitu ya. Dan di sini ada celebration, ujungnya ada happiness kok ya. Kalau sholat di sini akan ada perayaan, akan ada kebersamaan. Tapi nih bacaan tulisannya adalah good times come from hard work. Jadi memang akan ada banyak kerja keras dulu, akan ada banyak situasi di mana dia harus menjadi bijak dulu gitu. Ada waktu yang harus diproses di sini gitu loh ya, sebelum pada akhirnya mencapai suatu kebahagiaan, intinya gitu. Tapi semakin kesini semakin tersadar kok sama apa-apa aja yang tadi dia rasain itu ya bisa dia temukannya di kamu gitu. Oke? Nah, jadi masih berproses, sabar ya. Karena kan kalau Sora lihat orang ini semakin kesini semakin kebuka, semakin kelihatan kok sebenarnya gitu loh ya. Semakin dia bisa ngerasain itu, makanya buat dia nggak bisa lupa sebenarnya, karena semakin terasa hari demi hari energi itu, energi keseimbangan. Jadi ini bukan cuma masalah fisik ya teman-teman. Ketika seseorang sudah punya energi kenyamanan secara spiritual, faktor secara fisik itu bukanlah jadi sesuatu yang berdampak paling langsung besar gitu. Kenapa? Karena fisik itu kan tubuh yang sifatnya itu tidak permanen, akan ada perubahan. Kita bisa menua, bisa sakit, bisa ini, bisa itu. Pasti ketertarikan secara fisik itu pasti akan selalu ada ya. Namanya manusia itu kan apa yang dia lihat akan dia sukai. Tapi lebih kepada utamanya, lebih kepada kenyamanan secara energi, itu yang Sora lihat. Itulah cinta yang lebih spiritual dan dewasa gitu ya. Kenapa? Karena kalau cuma ngomongin fisik, kita akan tua, kita akan sakit kok itu ya, akan keriput dan segala macam. Terus nanti gimana? Rasa itu akan hilang gitu ya, kan kayak gitu. Oke, ada RYGL, RQIA, DDXS, TOHW, WSI. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Silahkan main juga ke channel kedua di Sora and Tarot. Bye-bye.